Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua sahabat Salinger, dimanapun Anda berada, baik yang mengikuti atau ID. Nah, malam ini kita akan membahas tutor mubadalah Mbak Yui dengan tema membangun perdamaian melalui power of emak-emak. Sebelumnya saya sapa dulu ya, Mbak Yuyun. Apa kabar Mbak Yuyun? Baik, Mbak Felvi. Mbak Fevi, tutor saya. Oh, betul. Jadi Mbak Yuyun Nailufar ini adalah salah satu anggota baru Puan Menulis ya. Puan Menulis adalah salah satu komunitas penulis di bawah jaringan Amal Indonesia. Nah ini saya sebelum mulai, saya panggil Mbak Yuyun atau Mbak itu kan dipanggilannya nih? Biasanya dipanggil apa? Biasanya terserah sih, Yuyun boleh, Yuna boleh. Kalau di Puan Menulis panggilannya Nail. Oh Nail, oke, saya panggil Mbak Nail Ya. deh. Oke. Nih menarik sekali nih Mbak Nail tentang misalnya membangun perdamaian melalui the power of emak-emak ya. Ini lanjut, boleh nih Mbak Nail jelasin apa sih inti dari tulisan membangun perdamaian melalui the power of emak-emak? Intinya ya, sebelumnya saya mau menceritakan inspirasi saya menulis ini ya Mbak ya. Jadi sebetulnya kenapa sih banyak sekali yang viral tentang emak-emak itu, tapi viralnya itu viral yang lucu gitu, yang lucu bahkan yang agak negatif gitu. Mungkin seperti emak-emak itu kalau rating, istilahnya saya nggak tahu bahasa di daerah sana, kalau di daerah saya itu rating kanan tapi beloknya belok kiri kayak gitu. Terus kalau misalkan anaknya menghilangkan Tupperware, itu nanti emaknya marah, bisa dicoret dari kakak ya, hal-hal yang seperti itu yang lucu-lucu kayak gitu. Nah, sebetulnya dari sini itu karena keunikan emak-emak ini ya, jadi ada istilah the power of emak-emak. Jadi misalnya yang trending di Twitter atau trending di sosial media manapun, itu viralnya adalah the power of emak-emak. Nah, dari sini bisa kita lihat potensi ibu-ibu atau emak-emak itu sebetulnya bisa dijadikan sebagai agen perdamaian. Bukan dijadikan lagi, tapi faktanya memang emak-emak itu menjaga perdamaian kita. Nah, ada, kalau saya menulis dari artikel saya itu, saya mengkategorikan ada empat. Kenapa sih kok bisa ibu-ibu itu jadi agen perdamaian? Yang pertama itu karena ibu-ibu atau emak-emak ini punya andil besar dalam hal mendidik anak. Istilahnya kayak curi start gitu dari si bapak. Kenapa kok curi start? Karena ibu-ibu itu memiliki pengalaman reproduksi yang berbeda dengan si bapak-bapak ini tadi. Karena dari dia hamil ya, si anak itu udah dengar detak jantung sang ibu. Lalu menyusui sampai umur 2 tahun, jadi anaknya itu membutuhkan sosok ibu yang pokoknya dekat banget deh sama ibu. Nah, dari kedekatan ini itu, ibu itu bisa mendoktrin dalam hal positif, tindak tanduknya juga bisa dicontohkan ke anak seperti mengelola emosi, menjadi pemaaf, ataupun tidak menjadi pendendam, berpikir kritis, pokoknya hal lain-lain yang positif ya. Karena pengalaman reproduksi ibu tadi yang tidak dimiliki seorang ayah gitu. Kalau yang kedua itu kita itu kan di masyarakat sudah terkenal dengan doa ibu. Jadi doa ibu itu kayak meminta restu ibu untuk melakukan segala macam kegiatan. Misal kalau kita di umur yang udah cukup mau dewasa itu, dalam hal memilih keputusan hidup, memilih pilihan hidup, kita itu konsultasi atau cerita dulu sama ibu. Ibu setuju nggak kalau aku kayak gini? Ibu setuju nggak kalau kayak gini? Karena mindset kita sebagai anak itu kayak doa restu itu ada di ibu. Jadi apapun kegiatanku itu harus minta izin dulu sama ibu. Nah, dari situ itu sebetulnya ibu itu bisa mengawasi kegiatan anak-anaknya, terutama kalau misalkan ada penyimpangan yang mengarah radikal gitu. Karena adanya doa ibu tadi.
Yang ketiga, ibu-ibu itu kan juga mengikuti organisasi ya, organisasi PKK, atau kalau di NU itu ada Muslimat, atau kalau di Muhammadiyah itu ada Aisyah. Nah, dari organisasi ini itu selain mereka juga mengikuti kegiatan organisasi, tapi kalau saya dengar ketika ibu saya dapat giliran PKK atau dapat giliran Muslimatan itu, jadi di rumah itu banyak banget pembahasan ibu-ibu itu, banyak banget pokoknya. Ada kepentingan A, B, C, D gitu, nggak hanya membicarakan tentang keberlangsungan organisasi. Misalkan kayak keluh kesah dalam hal mendidik anak, terus keluh kesah dalam hal suami, perubahan suami, atau mungkin dalam hal mengatur keuangan dan lain sebagainya. Itu juga dari keluh kesah itu sebetulnya ibu-ibu itu memberikan saran dan saling menguatkan gitu kalau saya dengar. Terus selain itu juga dalam berorganisasi ini kan jadi ketika mereka bercerita tentang keluh kesah mereka itu ada ikatan kuat sehingga menyebabkan para tetangga-tetangga ini tuh inklusif gitu, nggak eksklusif. Mereka tidak menutup diri dari tetangga-tetangga. Jadi ketika mereka nggak menutup diri itu, tetangga ini tahu bagaimana kebiasaan tetangga ini tahu bagaimana kebiasaan tetangga ini, sehingga tidak ada hal-hal atau aktivitas tetangga yang dicurigai yang mengarah ke radikal. Karena kalau kita baca kasus meledaknya bom di Bangil Pasuruan itu kan, kalau menurut para tetangga itu kan si yang meledak bom itu tetangganya itu sangat tertutup ya, sangat tertutup, bahkan untuk urusan domestik kayak beli kebutuhan-kebutuhan itu mereka itu juga jarang terlihat gitu. Jadi kalau misalkan ada keakraban tetangga ini itu kan meminimalisir adanya sikap atau kegiatan yang mengarah radikal di kampung-kampung itu. Nah, yang keempat itu dari pedagang sayur atau istilah Jawanya itu melijo. Ya, mungkin saya nggak tahu kalau istilah di daerah lain. Kalau di kami itu melijo. Melijo itu kalau saya pernah belanja cuma sesekali 2 kali, nggak sering. Di situ itu benar-benar pusat informasi dari skala skala keluarga sampai skala nasional. Semuanya itu ada. Mungkin kalau konotasi negatifnya itu memang gosip ya. Jadi dari informasi yang hoax, setengah hoax, atau informasi aktual yang dilebih-lebihkan, bahkan memang informasi yang benar-benar aktual itu ada semua dan bisa didapatkan di Mlijo kayak gitu. Nah, mungkin kalau negatifnya, mungkin oh iya ini mama suka bergosip, mama suka nyebar ini. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya, atau mungkin kita bisa percaya ataupun mengarahkan bagaimana potensi the power of emak-emak ini, mereka itu bisa banget buat nyebar informasi yang sangat cepat, bahkan bisa sekaligus mempengaruhi pendengarnya gitu. Jadi sekaligus menyebar, ngasih informasi sampai pendengarnya terpengaruh. Oh iya ya, emang informasinya gini ya, kayak gitu. Nah, contohnya itu kalau saya pernah ikut acara jelajah toleransi, kebetulan teman saya kebagian di daerah Poso, jadi di Poso itu kan pernah konflik agama. Nah, ternyata dari konflik agama itu secara tidak langsung itu yang mendamaikan itu ibu-ibu gitu. Ibu-ibu siapa? Ibu-ibu penjual ikan. Nah, kok bisa? Jadi dari desa yang mayoritas Islam, dan ada desa yang mayoritas Islam dan ada desa yang mayoritas Kristen. Nah, ada namanya Ibu Irma, Ibu Sarino, dan Ibu Hadiah itu dari desa yang mayoritas Islam. Nah, ketiga ibu ini itu merupakan penjual ikan. Dari penjual ikan itu ketika ada konflik itu mereka nggak berani berjualan, bahkan tetangga-tetangganya itu juga melarang jangan jualan ke desa sebelah gitu. Nanti kamu kembalinya nggak hidup kayak gitu. Jadi karena keadaannya kalau nggak jualan nanti nggak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi seperti itu. Jadi mereka berjualan di desa sebelah, pokoknya lillahi ta'ala, cari nafkah gitu aja. Ternyata di desa sebelah yang mayoritas Kristen itu malah mereka
disambut dengan hangat, kayak ibu datang, kami kira ibu udah nggak mau datang lagi ke desa kami gitu. Jadi dari situ itu Ibu Irma dan ibu-ibu penjual ikan lainnya yang di Poso itu menyebarkan bagaimana sih kondisi desa yang mayoritas Kristen yang katanya bla 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 sampai terjadi konflik, padahal mereka itu masih tetap sama, masih tetap warga-warga yang mereka kenal dulu, warga-warga yang udah kayak keluarga sendiri gitu, karena mereka juga merupakan pelanggan dari pembeli ikan mereka gitu. Sehingga ketika ibu itu kembali ke desa mereka yang muslim, mereka menyebarkan informasi tadi ke tetangga-tetangganya kayak gitu. Dan dari situ alhamdulillah Poso udah jadi sampai sekarang gitu. Kan memang kalau konflik agama itu kan mudah banget digoreng kalau di Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah dengan adanya emak-emak yang viral ini ya, atau kita lebih sering disebut dengan the power of emak-emak, sebetulnya dari the power of emak-emak, kegiatan sehari-hari emak-emak ini yang sangat sederhana sekali itu sudah memberikan dampak ataupun impact besar kepada kehidupan kita, bahkan sampai negara Indonesia itu bisa berdamai kayak gitu. Jadi kalau bisa mulai sekarang yang viral itu jangan sampai yang hal-hal sepele atau hal-hal itu lucu. Hal-hal seperti ini pun juga patut diviralkan sebagai bentuk apresiasi kepada ibu-ibu di Indonesia. Terima kasih. Oke, wah menarik sekali nih Mbak Yuyun, Mbak ini ya penjelasannya tadi. Memang tulisan dari Mbak Yuyun ini menggambarkan realitas masyarakat kita tentang emak-emak gitu kan, tentang perannya gitu kan, tentang kehidupannya, dan memang mutlak sekali dan umum kita jumpai di sekitar kita. Nah, sebelum berlanjut pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya ini di Facebook ya ada Mbak Ibu dan ada Mbak Nawa dan Mbak Zulia ini menyimak juga. Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mari sama-sama mendengar sholawat musawah. Silakan Bang Dul bisa diputar dulu. من على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا وخلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء وبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا
حياة طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء حياة طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء إلا لن نشهد حياة عادلة. Ya, kembali lagi kepada pembahasan kita tentang membangun perdamaian melalui the power of emak-emak. Nah, ini saya mau tanya nih ke Mbak Yuyun Nailufar, gitu kan ya. Apa sih pentingnya peran emak-emak dalam membangun perdamaian ini? Kenapa kok harus emak-emak gitu? Kenapa kok harus emak-emak? Karena emak-emak itu apa ya, sebagai sosok yang sangat penting di dalam keluarga gitu. Mohon maaf, suara saya terdengar ya Mbak ya? Ya, terdengar. Jadi emak-emak itu kan sosok yang sangat penting di dalam keluarga. Dia itu memiliki andil besar di dalam keluarga maupun di lingkungannya. Jadi mungkin selama ini yang bisa dilihat ataupun yang mendominasi dalam beberapa bidang itu laki-laki, tapi padahal emak-emak itu punya pengaruh besar gitu. Apa ya, saya sudah sebutkan tadi gitu. Berdasarkan tadi Pak menurut saya. Oke. Ya memang ya, kalau misalkan kita lihat realitas kita gitu kan, sekeliling kita gitu kan, mungkin yang paling viral itu sekarang itu misal tentang ya semua perikatan cinta yang emak-emak itu bisa sampai kumpul gitu kan, nonton sinetron bareng gitu kan, terus ngerumpi bareng dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan menyebar nilai perdamaian ke emak-emak itu, menurut Mbak Yuyun sendiri gimana caranya nih? Gimana Mbak? Maaf kurang jelas. Iya, ini kan memang emak-emak itu punya power ya buat berkumpul gitu kan, misalkan yang sekarang lagi viral 5 emak itu misal nonton sinetron bareng. Nah, kalau kita ingin menyampaikan pesan perdamaian kepada emak-emak nih, apa yang bisa kita lakukan gitu kan, caranya gimana untuk menyampaikan pesan itu ke emak-emak itu tentang nilai perdamaian? Nah, kalau itu ya mungkin kalau misalkan kita menyampaikan langsung dalam segerombolan emak-emak, kita langsung menyampaikan itu mungkin agak susah karena egonya emak-emak itu juga ada yang tinggi, ada yang ya pokoknya ada yang unik gitu. Kalau egonya emak-emak. Tapi di sini gimana ya? Kita itu sebagai anak dari ibu, kita itu bisa bilang dulu sama ibu gitu. Jadi hal yang pertama itu nggak usah muluk buat langsung satu lingkaran atau satu forum ibu-ibu gitu. Coba dulu deh dari ibu kita. Nah, ibu kita itu kan memberitahu kita, menasihati kita. Nah, sekarang jadi kita itu sudah tahu gitu karakteristik ibu kita. Kalau kita ngasih tahu sama ibu kita gitu, jadi ibu kita itu bisa menyebar informasi ke teman-teman. Kalau misalkan langsung dalam satu forum gitu, soalnya juga udah pernah pengalaman gitu. Kalau di grup, saya kan sudah masuk di grup RT ya, jadi juga ada pertengkaran kecil, masalah tumpeng gitu, saya bilang ke ibu saya dulu gitu. Jadi ini kalau menurut saya gini-gini. Jadi ibu saya menyampaikan gitu. Karena mungkin juga ada sikap muda kan yang emak-emak yang kayak kamu itu masih muda, udah tahu apa sih kayak gitu loh. Itu kan kita juga menghindari hal-hal yang kayak gitu. Berarti memang dalam menyampaikan pesan-pesan perdamaian atau pesan-pesan lainnya memang harus dengan cara yang baik gitu ya, dengan komunikasi yang baik gitu kan, dengan tidak menggurui. Nah, iya. Kalau terorisme itu memang kalau dulu memang pelakunya laki-laki gitu kan ya. Kalau sekarang itu ternyata sudah
perempuan juga banyak beberapa kasus itu pelaku bom dan teroris itu. Nah sekarang menurut Mbak Yuyun sendiri nih, fenomena seperti itu kenapa sih bisa terjadi fenomena-fenomena ekstremisme yang mulai masuk dan mempengaruhi kalangan emak-emak atau kalangan menurut Mbak Yuyun gimana tuh hal seperti itu? Jadi kan kalau misalkan kaum ekstremis itu kan punya semacam keyakinan gitu ya, keyakinan bahwasanya apapun yang dilakukan suami itu harus patuh gitu. Kalau suami jihad maka saya pun juga harus jihad gitu. Yang daerah mana itu ya yang membawa bom bunuh diri sama anaknya juga itu kan Mbak. Nah itu kan juga kasusnya itu kan suami jihad, saya pun sebagai istri itu juga harus jihad gitu. Itu mungkin nanti pendekatannya itu mungkin agak sulit ya. Tapi kalau saya yang dari contoh dari meledaknya bom di Bangil itu memang kita itu harus membangun jaringan organisasi itu at least ibu-ibu itu komunikasi lah, sering-sering komunikasi antar tetangga itu lewat pusat-pusat perbelanjaan seperti Melijo itu, sehingga radikalisme ataupun ekstremisme itu bisa diminimalisir kayak gitu. Iya, ya betul sekali. Memang banyak cara ya dengan banyak berkomunikasi dan banyak berinteraksi dengan orang lain sehingga tidak tertutup kehidupannya ya dan lebih terbuka. Nah ini gini. Ada bahasan kalau perempuan itu memang lebih banyak berbicara ya, makanya kenapa yang ngerumpi-rumpi atau bergosip itu kebanyakan dilakukan oleh kalangan perempuan gitu kan. Katanya memang perempuan itu lebih banyak ini ya, lebih banyak butuh berbicara ataupun punya stok, kalau bahasa ini tuh punya stok banyak kata gitu. Itu kalau menurut Mbak Yuyun benar nggak sih kayak gitu? Pemahaman kayak gitu? Kalau pemahaman seperti itu tuh sebetulnya tergantung ya, gak hanya perempuan. Kalau laki-laki pun kalau udah cerewet itu juga bahkan bisa lebih cerewet dari perempuan gitu. Atau istilahnya itu laki-laki itu lebih cool, kalau perempuan itu lebih cerewet gitu kan. Kalau menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Mungkin memang yang viral itu kayak emak-emak yang sangat cerewet sama kebiasaan suami atau anak. Tapi ada juga kan istrinya itu apa ya, bungkam gitu, kayak diem aja. Kalau suami marah ada yang diem aja kayak gitu. Jadi itu pemahaman yang seperti itu tuh kayak kurang tepat menurut saya, karena itu tergantung pribadi masing-masing. Iya, semacam stereotyping juga ya, stigma terhadap mama yang cenderung cerewet gitu ya. Oke, Iya. Memang orang tua mama itu kan salah satunya ya, bukan ini ya, bukan hanya ibu sih sebenarnya, bapak juga punya peran dalam mendidik anak gitu kan ya. Nah ini kalau apa peran orang tua dalam memberi pesan-pesan perdamaian pada anak itu gimana caranya? Caranya itu melalui yang jelas nggak hanya perkataan ya, tapi tindak tanduknya Mbak. Jadi kayak gimana orang tua itu merespon tindakan tetangganya. Misal ABC melakukan ini dan itu pengaruh sama keluarga kita, atau kayak rumah kita jadi ini. Nah, gimana sikap orang tua menghadapi tetangga-tetangga yang seperti itu? Jadi anak pun bisa belajar, terutama dalam hal jangan sampai dendam sama orang lain dan menjadi pemaaf itu. Selain itu juga kalau misalkan emak-emak menerima informasi ya, kadang kan anak juga mendengar gitu kan. Itu emak-emak dan bapak-bapak itu bisa menanggapi informasi itu seperti apa gitu. Jadi anak itu tahu, oh ternyata orang tua saya itu ketika menerima informasi yang seperti ini seperti ini. Jadi anak itu bisa mencontoh bagaimana caranya menerima informasi, bersikap pemaaf, tidak pendendam, bahkan berpikir kritis terhadap masalah atau informasi yang didapatkan, seperti itu.
Nah ini misalnya Mbak itu misal sebagai agen itu kan duta damai gitu ya, itu bagaimana menyampaikan pesan-pesan damai, strategi apa yang kepada mama ataupun kepada anak muda ataupun semua golongan lah ya, agar mereka itu bisa menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan mencegah ekstremisme dan radikalisme. Itu apa strategi yang bisa dilakukan? Strateginya itu kalau duta damai itu kan fokus ke media sama buzzer ya. Buzzernya maksudnya buzzer itu positif di sini. Jadi kalau misalkan itu jangan sampai kalau ada berita apapun mengklarifikasi berita itu. Kalau bisa kita cari tahu dulu beritanya itu valid atau enggak. Kalau enggak valid pun juga harus klarifikasi kalau berita ini itu hoax. Jadi yang sangat mudah sekali dari sosial media. Suaranya di mute Mbak Nelu. Sudah. Oke. Ya. Sudah. Maaf, tiba-tiba live sendiri. Ya, silakan. Iya, jadi kalau misalkan sebagai anak muda, duta damai terutama itu pertama juga gimana sih kita itu bisa menyebarkan pesan perdamaian melalui konten-konten positif di sosial media. Kalau ada informasi hoax itu kita validasi dulu atau kita klarifikasi bahwasanya ini hoax ataupun ini fakta. Jadi agar emak-emak atau bapak-bapak itu tidak terpengaruh ya, karena kan mereka itu sangat mudah sekali untuk terprovokasi kalau di grup. Itu dua hal itu sangat penting. Tuh. Iya. Jadi memang memberikan pemahaman agar tidak langsung percaya ya, ibarat tuh saring sebelum sharing gitu ya. Sharing, iya. Harus disaring dulu sebelum sharing informasi itu ya. Oke. Dari udah ada pertanyaan belum ya dari teman-teman yang ada di? Belum ada, Pepe. Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan saja. Ya, mungkin profil dulu. Ayo, boleh. Kita putar dulu. Ya. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya.
Media ini diinisiasi oleh Fakhrihuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator. Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Oke, kembali lagi. Ini ada beberapa pertanyaan lagi ya yang akan saya sampaikan. Nih, menurut Mbak Yuyun nih, keluarga yang sudah terpapar radikalisme atau pemahaman-pemahaman ekstremisme ini ciri-cirinya kayak gimana sih, Mbak? Kalau keluarga yang terpapar radikalisme itu ciri-cirinya tentu saja mereka eksklusif ya, tertutup. Lalu tidak bisa menerima pemahaman dari luar, merasa benar sendiri, dan tindak tanduknya pun juga aneh. Menurut mereka itu jihad itu kayak tega banget lah sama manusia sampai ada yang bom-bom itu. Jihad mereka itu disalahartikan sama jihad yang sesungguhnya gitu. Tidak mengenal kemanusiaan. Pokoknya yang berbeda pendapat atau berbeda paham sama mereka itu ya udah itu kafir kayak gitu. Ya pada intinya sih tertutup, tidak terbuka lah. Pemikirannya itu pun juga nggak open minded, close minded. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Tuti. Bagaimana agen perdamaian di wilayah konflik? Ini gimana Mbak menurut Mbak Yuni? Mbak, mohon maaf bisa diulangi lagi pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagaimana tantangan emak-emak yang tinggal di wilayah konflik? Oh iya, mungkin saya akan memberikan contoh di daerah Ambon ya, karena pengalamannya waktu dulu itu jelajah toleransi di daerah Ambon. Jadi emak-emak itu pada saat konflik itu mereka punya peran yang besar. Perannya itu adalah kerelaan.
kerelaan ketika suami dan anak itu pergi untuk istilahnya jihad ataupun ya gara-gara konflik itu tadi, jadi mereka itu kan ada perang gitu ya, perang antar daerah, istilahnya jihad gitu. Nah, setelah pasca konflik itu tadi, ibu-ibu ini tuh kan ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan suaminya, ataupun mungkin ada yang tidak kehilangan, tapi rasa trauma itu besar. Jadi mereka itu sebisa mungkin, seminimalisir mungkin, sangat amat hati-hati terhadap konflik agama. Yang saya tahu di daerah Ambon itu, ibu-ibu di sana itu ketika ada isu-isu agama yang pada saat itu terjadi di mana ya, daerah Aceh, mereka itu sudah paham bahwasannya itu cuman konflik gitu, konflik agama yang dibuat oleh suatu oknum. Jadi jangan sampai kita itu percaya gitu. Mereka itu sangat hidup damai sama antar agama. Jadi dengan cara ada perayaan-perayaan budaya yang menyatukan kedua agama. Maksudnya pertemuan-pertemuan yang menyatukan kedua agama seperti itu. Jadi mungkin rasa trauma itu tadi bisa terobati dari perayaan-perayaan budaya tadi yang pertama. Yang kedua juga dengan adanya konflik-konflik agama yang ada di Indonesia itu, mereka itu juga menjadi tameng gitu ya di daerah. Siapa yang terprovokasi gitu, jangan sampai kita terprovokasi sama berita-berita yang ada di skala nasional tentang konflik agama gitu. Kalau seingat saya waktu ngobrol sama ibu-ibu di daerah Ambon itu seperti itu. Iya. Untuk ibu-ibu yang di daerah Ambon yang Mbak Yuyun temuin ini, apa sih yang mereka lakukan gitu di daerah konflik itu untuk untuk mencegah ataupun menanggulangi ya konflik yang ada, itu apa sih yang mereka lakukan biasanya? Jadi yang pertama itu mereka itu konfliknya itu kan antara Islam sama Kristen ya. Jadi ketika anak-anak mereka itu bermain sama yang berbeda agama, mereka biarkan gitu. Tidak ada hal-hal atau bisikan-bisikan pengaruh, jangan main sama anak ini beda agama gitu, nggak ada. Malahan ketika ada tetangga yang beda agama itu kalau bisa kita bantu, apa yang mereka butuhkan kita bantu. Lalu kalau misalkan ada kayak konflik-konflik kecil itu ayo segera diselesaikan. Jadi tidak hanya bapak-bapak ya di sana ya. Bahkan untuk sekedar rapat kecil pun ibu-ibu itu juga harus terlibat gitu. Untuk menyelesaikan konflik-konflik yang kecil, karena mereka juga takutnya konflik itu bisa terprovokasi sampai menjadi besar. Seperti itu. Terima kasih jawabannya Mbak Yuyun. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nisa. Izin bertanya, Kak, dia punya power yang cukup untuk menjadi agen perdamaian. Misalnya yang masih konservatif, tidak memiliki kecakapan berbicara ataupun mendidik anak dengan baik sehingga belum mendapatkan pemahaman yang inklusif. Ya, ini bagaimana caranya? Maaf Mbak, itu tadi pertanyaannya ada di chat kah ya? Iya, ada di chat yang itu. Bagaimana jika emak-emak tidak punya power yang cukup untuk menjadi agen perdamaian? Ini gimana? Bagaimana jika emak-emak tidak punya power yang cukup untuk menjadi agen perdamaian? Nah, memang ada beberapa emak-emak itu yang kecakapan untuk tidak hanya kecakapan berbicara, tapi kecakapan untuk open minded-nya itu susah sekali. Karena mungkin ada ego yang tinggi ataupun mungkin ada faktor-faktor lain. Nah, itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai anak muda atau sebagai anak dari ibu kita gitu. Jadi sebagai anak muda itu mungkin kita sulit ya untuk dalam ranah ke emak-emak tadi. Tapi sebagai anak muda itu kita itu juga perlu menjadi agen di media sosial tadi agar selain
emak-emak itu teredukasi untuk gimana sih cara menyebar perdamaian dan mendidik anak agar anak itu bisa menyebar perdamaian juga, nggak terjadi konflik di generasi berikutnya. Selain itu juga kita itu juga memberikan pemahaman bahwasanya kalau misalkan konflik terjadi itu impact-nya itu besar kayak gitu. Mungkin dari hal-hal kecil sepele pendekatan emosional sama emak-emak itu tadi ataupun media sosial itu tadi mungkin bisa istilahnya membuka pikiran dari emak-emak itu tadi, karena kalau saya lihat itu emak-emak itu terprovokasinya itu ke sosial media karena mereka itu kayak culture shock gitu dengan era sekarang gitu. Untuk di daerah konflik gitu kan, yang masih pedalaman gitu kan, mungkin mereka yang belum ada akses media sosial ataupun ada akses internet, itu selain lewat kampanye media sosial itu apa yang bisa dilakukan? Melestarikan budaya ya, karena untuk kearifan lokal itu bisa mengangkat perdamaian antar tetangga. Jadi kalau kan pasti mereka itu budayanya kental sekali. Nah, dengan adanya budaya ini mungkin mereka itu nggak mungkin melakukan budaya ini sendirian gitu. Pasti ada ritual-ritual khusus, upacara-upacara khusus atau pertemuan-pertemuan khusus di daerah pedalaman itu. Jadi walaupun mereka tidak memiliki akses sosial media, tapi dengan kita melestarikan kearifan lokal, dan jangan sampai kearifan lokal itu dirusak oleh faktor-faktor luar, itu bisa menjaga perdamaian di masyarakat. Gitu. Oke, baik Kak. Ini kan Kak Yuyun Nailufar ini juga duta damai ya. Ini apa sih gitu kan hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan di masyarakat kita gitu kan untuk bikin kegiatan apa sih gitu kan untuk menyebar nilai-nilai damai, kemudian mengembalikan budaya-budaya culture kita gitu kan, misal toleransi, terus kerukunan gitu kan. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan? Mengingat kalau sekarang itu kan memang merebaknya media sosial gitu kan, itu kebanyakan orang lebih fokus sama HP-nya gitu. Nah, untuk kita nih agar bisa membuat kegiatan-kegiatan yang menyatukan semua kalangan ya, baik anak muda gitu kan, orang tua gitu kan, itu apa sih yang bisa kita lakukan di desa kita atau di wilayah kita? Kalau di desa itu bukan mungkin sih, maksudnya kayak kegiatan-kegiatan kecil itu kalau bisa kita sebagai anak muda itu ikut berpartisipasi. Jangan sampai kita itu kayak udah mager, udah diurus sama bapak-bapak atau ibu-ibu. Hal sepelenya itu kalau di desa-desa itu yang kita tahu itu mungkin laki-laki itu ketika ada ketika ada orang meninggal, itu kan biasanya yang ngurus bapak-bapak, anak muda itu bodo amat gitu. Nah, jangan sampai kita itu kalau ada kegiatan itu bodo amat gitu. Jadi ikut berpartisipasi juga dalam mengurus kayak kematian. Selain itu kalau di perempuan mungkin budayanya adalah istilahnya itu kalau rewang hajat kalau di daerah saya itu. Jadi biasanya anak muda perempuan itu kayak udah nyerah gitu. Udah diurusin ibu-ibu. Nah, jangan sampai kita itu juga harus include gitu. Mungkin kita tidak bisa menciptakan kegiatan yang bisa bapak-bapak atau ibu-ibu masuk dalam kegiatan itu karena mungkin bukan era mereka ya. Tapi ketika ada kegiatan ataupun kebiasaan di kampung-kampung atau desa-desa, kalau bisa itu kita sebagai anak muda itu include. Jangan sampai kita itu udah mager ataupun sok sibuk, apalagi di weekend, jangan sampai kita itu sok sibuk sama kegiatan kita gitu. Dengan kita akrab sama para kalangan orang tua, itu kan nanti kan kita bisa mendapatkan kedekatan emosional sehingga kalau cerita-cerita soal perdamaian itu nanti bisa masuk gitu ke kalangan orang tua, daripada kita tidak berpartisipasi sama sekali tiba-tiba langsung berkampanye perdamaian, itu kan nanti juga bakal susah. Seperti itu. Iya.
Baik Mbak Yuyun. Nah ini gini, kan misal dalam satu keluarga itu si perempuan tidak punya ini ya, tidak punya power untuk mengambil keputusan ataupun tidak punya power untuk bermusyawarah dengan pasangannya atau keluarganya. Nah kemudian si suami ini terpapar ya ataupun paham radikalisme, ekstremisme gitu. Ini sebenarnya dalam kasus ini itu lebih mudah mana masuk lewat ibu-ibunya atau gimana ini dalam kasus itu? Si ibu-ibu nggak punya power, tapi ketika si pasangannya itu sudah terpapar radikalisme ini, untuk mencegahnya gitu, itu lebih gampang mana ininya? Melalui katanya lebih gampang yang mana? Maksudnya terpaparnya itu lebih gampang untuk radikalisasi mungkin ya, untuk mengurangi radikalisasi. Iya betul. Kalau menurut saya sih lebih mudah dari sisi perempuan. Memang perempuannya itu tidak punya power di dalam keluarga, tapi impact perempuan di dalam keluarga itu besar. Jadi bisa saja si istri tadi atau si perempuan tadi itu melakukan mogok aktivitas-aktivitas tertentu di dalam keluarga sehingga itu bisa mencegah terjadinya radikalisasi, dalam artian kayak oke, kalau misalkan si suami itu pergi jihad, saya tidak akan melakukan hal ini di dalam keluarga gitu. Kalau misalkan suami tidak melakukan yang salah, saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai istri di dalam keluarga gitu. Jadi perempuan ini meskipun tidak bercakap banyak ya, tapi dengan tindak tanduk kewajiban dia di dalam keluarga itu juga bisa berdampak untuk mencegah radikalisasi dari si suami tadi. Berarti tindakan yang bisa dilakukan oleh emak-emak gitu kan yang tidak punya power itu tadi ya bisa dengan cara mogok melakukan hak kewajibannya gitu ya. Oke, melakukan kewajibannya. Oke. Baik, Mbak. Nah, terus gini, sejauh ini nih untuk Mbak Yuyun sendiri yang sebagai duta damai itu apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan gitu kan untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian, cegah itu apa saja yang sudah dilakukan? Kalau duta damai itu kan di bawah BNPT, memang kami fokusnya itu di ranah media sosial ya, di ranah konten kreator, pembuatan konten. Jadi selama ini yang saya lakukan itu masih dalam hal pembuatan konten. Ada penulisan, ada IT, bidang IT, dan ada juga infografis, komik, ilustrasi, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya di bidang DKV, jadi saya membuat komik, ilustrasi, infografis itu untuk menjadi buzzer aktif ataupun hal-hal yang bisa jadi trending di Twitter juga. Itu. Sejauh ini seperti itu job list-nya dari Duta Damai. Dan sejauh ini apa sudah ada efek ini ada impact-nya nggak sih Mbak gitu kan dengan melakukan kampanye-kampanye melalui infografis gitu kan melalui ini kira-kira sejauh ini nih sudah ada ininya nggak yang dirasakan gitu kan manfaat yang dirasakan? Manfaat yang dirasakan itu ada banget. Jadi kalau misalkan ada konflik contohnya kemarin pilkada itu kan banyak isu-isunya gitu ya. Kami itu juga berusaha gimana sih caranya itu trending agar tidak terjadi konflik, mencegah terjadinya konflik gitu pada saat pilkada. Jadi dampak dari saya tersendiri itu, oh ternyata gini ya menjaga perdamaian di ranah sosmed itu ya. Walaupun kita itu nggak berkampanye keluar-keluar secara secara offline ya, tapi secara online pun itu juga sangat dibutuhkan gitu. Peran di online itu juga sangat berdampak banget karena di online itu bisa salah tangkap, bisa salah tafsir istilahnya. Jadi gimana caranya kita itu untuk mentrendingkan jangan sampai isu-isu ini bisa memecah belah Indonesia seperti. Contohnya seperti itu. Oke. Sejauh ini nih Mbak gitu.
selain yang kisah ini ya ibu-ibu penjual sayur di Poso gitu kan, apa sih kisah-kisah heroik tentang the power of emak-emak tentang ini ya yang menyebarkan isu-isu perdamaian ini, apalagi ada kisah-kisah yang lain nggak nih? Barangkali bisa diceritakan. Kalau kisah-kisah lain itu jadi saya itu pernah apa ya? Kalau di Ambon ya Mbak, contohnya itu ada seorang ibu itu di kampung biasa, dia itu istrinya Pak RT di daerah yang pasca konflik. Jadi tugasnya dia itu selain apa ya? Selain memberikan pemahaman kepada anak-anaknya untuk terserah kalian mau main sama beda agama atau beda suku terserah, tapi di sana itu beliau itu juga apa namanya? Membentuk kayak forum atau forum ataupun himpunan ibu-ibu itu untuk memberikan pemahaman mengenai perdamaian. Setelah itu juga ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan lembaga-lembaga lain, dan ibu itu juga ikut menyampaikan bahasa sederhana dari misalkan ada lembaga-lembaga lain yang mau kerjasama kepada ibu-ibu. Jadi beliau itu kalau menurut saya itu apa ya, kayak sebagai jembatan untuk agar ibu-ibu di kampung tersebut itu jangan sampai terpapar apa berita hoax terutama tentang konflik agama seperti itu. Ya. Sejauh ini nih Mbak, berdasarkan pengalaman Mbak Yuyun sebagai duta dakwah gitu kan, wilayah mana aja sih gitu yang rawan konflik, ekstremisme, radikalisme dan sebagainya tuh kira-kira wilayah mana aja nih yang biasa menjadi sorotan ya, menjadi titik poin buat campaign gitu, buat kampanye? Kalau menurut saya sendiri itu Aceh ya. Ya. Aceh itu bisa. Aceh mungkin karena memang dari dulu kan ada gerakan Aceh Merdeka. Pokoknya gerakan-gerakan separatis di suatu wilayah itu sangat amat potensinya itu besar buat digoreng tentang isu agama. Di Papua pun juga seperti itu. Jadi kalau bisa itu seperti saya belajar juga dari grup Puan Menulis itu, kita itu juga harus ingat bahwasanya ada Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Bagi kita yang Indonesia Barat itu coba ingatlah bahwasanya Indonesia itu juga terdiri dari Indonesia Tengah dan Timur. Jadi kalau bisa itu kalau buat kegiatan itu selaras gitu ya, maksudnya adil lah untuk Indonesia Timur dan Tengah. Nah kalau untuk kasus Papua itu kan banyak yang viral itu bahwasanya Papua itu termarginalisasi dari Indonesia, dianggap dan lain sebagainya. Jadi dari situ itu ada gerakan separatis juga di Papua itu nanti. Ya, semoga jangan sampai terjadi. Bakal ada yang menggoreng tentang isu agama itu. Itu sih yang rawan. Oke. Terima kasih Mbak Yuyun. Ini sebelum kita tutup ya percakapan ini, dan sebelum saya persilakan Mbak Yuyun Nailufar untuk menyampaikan closing statement-nya, memberi pesan kepada semua anak muda ataupun semua penonton Facebook Live pada malam hari ini. Kita putar salawat sawah dariku. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada huwa khalaqahuma min nafsin wahidah fabatha minhuma rijalan wa nisaa. Sallim daiman ala Ahmada wal
إنه لن نعيش حياة طيبة إلا بجودنا رجالا ونساء إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء إلا بعدلنا رجالا ونساء صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء Baik, Mbak Yuyun Nailufar nih, sebelum kita closing nih percakapan kita pada malam hari ini, silahkan menyampaikan closing statement dan pesan-pesan kepada semua peserta yang hadir di Zoom ataupun di Facebook Live. Jadi The Power of Emak-emak yang viral ini itu adalah cikal bakal dari kegiatan atau aktivitas yang sangat sederhana yang tiap hari kita jumpai pada ibu-ibu. Nah, jangan sampai yang viral itu hanya yang diperlucu-lucukan. Tapi kegiatan sederhana lain itu perlu diviralkan juga karena kegiatan-kegiatan yang sangat sederhana itu adalah cikal bakal ataupun yang menjadikan saat ini Indonesia damai. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Yuyun Nailufar yang telah menyampaikan banyak sekali pesan perdamaian dan pesan-pesan ini ya, the power of emak-emak gitu kan. Nah, terima kasih kepada semua yang telah hadir dan semua yang sudah meramaikan Zoom talk show kita pada malam hari. Untuk video ini juga bisa disaksikan live delay di YouTube adalah IT. Sekian, mohon maaf. Terima kasih kepada Mbak Yuyun ya atas waktunya dan juga ada kata dalam penyampaian. Nah, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.